Selamat datang kembali di perkuliahan online bersama saya. Eh, Pada sesi sebelumnya telah dijelaskan berkaitan dengan proses read data menggunakan query builder. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat proses create ya, dari CRUD tadi, CRUD, berarti C-nya atau create. Pada intinya create di sini berupa suatu proses penambahan data atau insert data. Jadi sudah kebayang mungkin bagaimana query atau sintaksnya kalau di dalam SQL-nya, yaitu insert data from salah insert into nama tabelnya, value-nya apa, dan seterusnya. Untuk penggunaan query builder itu sebetulnya lebih mudah. Kita coba di user guide-nya ya, kita coba di kelas query builder class. Seperti apa sih inserting data di sini? Nah, ini kita lihat di bagian inserting data. Ternyata metodenya adalah insert. Sederhana sekali karena ketika kita gunakan insert data itu akan mengenerate insert into nama tabel, parameter pertama, dan value mengambil dari sebetulnya bukan value saja tapi field dan value-nya. Field ini merupakan key dari array, suatu array, dan value dari si value array-nya. Maka untuk insert data itu dibutuhkan dua parameter minimal, yaitu nama tabel dan array dari data field-nya, field dan value-nya. Kita coba ya seperti ini. Atau sebetulnya bisa juga menggunakan objek ya, selain dari array tadi. Nah, sederhananya kita pakai array saja. Kita akan buat dulu index atau modelnya. Jadi bukan get city number, kita akan ganti sebelumnya ini ya, insert city misalkan. Maka nah ini kita punya dua pilihan sebetulnya. Apakah mau inputnya di sini, atau maksudnya bagaimanapun juga data akan dikirimkan dari suatu form ya. Nah, apakah dijadikan parameter atau langsung? Lebih bagusnya mungkin biar lebih paham kita jadikan parameter. City ini akan menjadi array yang akan digunakan untuk inserting data. Jadi bagaimana caranya, yaitu this db. Kita tidak perlu load database lagi. Kenapa? Karena sudah di autoload di sesi sebelumnya. Nih, autoload libraries array database. Sehingga otomatis kita punya objek namanya thisDB. Nah, kita gunakan adalah insert. Yang digunakan parameter pertama adalah nama tabel, yaitu kota atau city. Yang kedua adalah array dari yang akan diinputkan, yaitu si city ini. Udah selesai. Mudah sekali kan? Hanya satu baris. Oh iya, karena meskipun ini suatu inserting, kita boleh mengeluarkan return atau memberikan return value, tapi kan tidak memerlukan read data ya, atau tidak akan menampilkan data sebetulnya. Karena proses inserting sendiri, ya Anda tahu sendiri kan, insert itu tidak mungkin atau tidak membutuhkan data yang tampilan data. Tapi di sini return dari proses db insert itu bisa kita gunakan sebagai acuan apakah proses insert ini berhasil atau tidak. Maka hasil keluaran dari insert city ini akan berupa boolean, true atau false. True jika proses inserting berhasil, dan false jika proses inserting gagal. Oke, cukup di model seperti ini kita akan buat di controller.
Sebelum di controller, kita akan coba buat view-nya dulu untuk menyimpan atau menampilkan menangkap data yang akan atau yang perlu diinputkan tadi. Berarti di bagian view kita akan coba buat file baru. Misalkan di sini form city tambah.php. Kita akan gunakan HTML dulu seperti biasa. Di sini misalkan form tambah data. Form tambah kota ya. Nah, kita coba sambil menambahkan Bootstrap. Sebelumnya sudah di-download dulu Bootstrapnya di page official Bootstrapnya. Kita coba tambahkan ke aplikasi kita. Nah, sekedar mengingatkan atau reminder kembali, kalau penggunaan external resource atau seperti gambar gitu, CSS dan lain-lain, itu kita harus gunakan absolute link ya, link absolute atau absolute directory. Jadi kita tidak bisa relative directory, jadi harus lengkap. Oleh karena itu kita simpan saja di basisnya, di luar. Kita simpan sebagai folder assets. Itu secara umum biasanya seperti ini. Masukkan ke sana dan ekstrak. Oh, salah ya. Harusnya ini dikeluarkan ya, di luar saja. Sehingga kita punya dua folder CSS dan JS. Kita akan coba gunakan yang Bootstrap yang min saja, yang dikompres. Kalau begitu berarti di dalam head di sini saya tambahkan link CSS, yaitu asset tadi ya. Tapi kita bisa gunakan base URL, base echo base URL. Mau pakai absolute juga bisa sih sebetulnya gini, tapi janganlah, supaya lebih secure, lebih aman. Base URL lalu asset sama seperti set URL ya. Dari asset masuk ke CSS, masuk ke file, namanya adalah bootstrap.min.css, bootstrap.min.css. Oke, kita punya kode seperti itu. Ini kelewatan. Sehingga nanti ini akan mempunyai atau sudah include Bootstrap. Selanjutnya adalah kita buat form, atau supaya mudah tadi ya, kita buat langsung saja formnya. Isinya tentu saja sama dengan si database-nya. Nanti jumlah fieldnya tentu saja tergantung dari tabel atau field tabel di database-nya. Kebetulan kota sendiri atau city itu mempunyai struktur seperti ini. Jadi ada 5 tabel kurang lebih, tapi yang ID itu auto increment sehingga kita tidak perlu input karena dia akan bertambah otomatis. Berarti kita punya 4 input, name, country code, district, dan population. Untuk country code sendiri ini merupakan foreign key, jadi seharusnya itu harus lookup. Tapi untuk kasus sekarang supaya sederhana, saya akan coba untuk mengabaikan dulu foreign key-nya. Anggap saja inputnya merupakan atau sudah diketahui merupakan kode dari suatu country-nya, sudah include. Berarti tadi ada 4 ya, 4 input. Kita akan coba buat formnya dulu. Pakai post. Lalu kita pakai div saja ya, mungkin yang ini sebagai row.
class row. Saya buatkan label untuk name ya, untuk nama, berarti namanya nama. Ini mau 1 baris atau 2 baris, bisa disesuaikan. Misalkan saya buatnya 2 baris saja, atau sebaris aja langsung ya. Input tipe teks tentu saja ya. Name-nya adalah nama. ID saya gunakan placeholder saja untuk nama. Kelasnya supaya bagus kita gunakan form control. Ya, kita copy untuk 4 kali. Ini nama, yang kedua adalah country code atau kode negara. Name-nya misalkan kode. Placeholder-nya adalah kode. Lalu yang ketiga adalah, ini nama ganti ya jadi kode. Distrik atau daerah mungkin ya, enaknya daerah aja lah. Daerah. Name-nya misalkan daerah. Lalu placeholder-nya jangan lupa. Lalu terakhir adalah populasi. Bisa lebih enaknya jumlah penduduk aja ya. Jumlah penduduk, name-nya adalah populasi, placeholder jumlah penduduk. Ini view-nya sudah selesai. Kita akan coba tampilkan. Oh iya, actionnya lupa. Mau dikirim kemana nih si data ini? Kita coba kirimkan ke suatu metode tentu saja ya. Kita harus kirimkan ke metode dan controllernya. Oke, kita coba ke controller dulu. Berarti di sini kita membutuhkan 2 fungsi, atau 2 metode. Pertama adalah metode yang digunakan untuk menampilkan form tadi. Berarti di sini function akan tambah kota. Sederhana saja, langsung aja this load view. Tadi namanya apa ya? City tambah. Udah, untuk menampilkan form saja. Kita coba cek di browser. Berarti index.php home masih controller home, city tambah. Di sini tidak konsisten ya. Harusnya city atau kota, ternyata tambah kota. Itu nama view-nya saja. Mohon maaf, tambah kota. Call to undefined function base URL. Oke, base URL itu merupakan helper atau bisa dikatakan prosedur sih sebetulnya ya, prosedur function. Jadi ya, sekali lagi saya ingatkan kembali lagi, helper dan libraries itu perbedaannya. Kalau helper itu prosedur function, artinya tidak bersifat objek. Sedangkan kalau libraries itu kelas. Dengan kata lain, kalau helper itu kita bisa panggil langsung metodenya atau fungsi. Sedangkan kalau libraries kita gunakan harus punya objeknya atau panggil metode dari suatu objek. Nah, contohnya yang database itu, lihat kan ada thisDB dulu, nggak langsung get atau insert. Helper itu kita tadi punya yang namanya helper. Base URL itu merupakan URL helper. Jadi kalau Anda ingin tahu lebih detail di URL helper, Anda bisa lihat di user guide. URL helper.
Ini juga sama, termasuk dalam kriteria fungsi yang sering digunakan. Oleh karena itu kita masukkan ke dalam autoload. Karena dia termasuk kelompok helper, jadi jangan simpan di libraries, tapi di helper di sini. URL. Save. Oh, ini belum di save lagi, lalu kita coba refresh. Oke, muncul ya, meskipun tidak tidak representatif nih. Oke, kita lihat kenapa ya. Kita lihat kenapa bisa seperti ini. Oh, sekalian dari ini juga ya. Kita tambahkan heading di atas. Kemungkinan besar itu akibat tidak ada kontainer. Kita coba buat baru div. Kelasnya adalah kontainer. Masukkan yang tadi ya. Nah, ini mohon maaf ya, seharusnya tadi sudah dari awal buat kontainer dulu, baik itu card atau body atau box. Lalu tadi adalah H1-nya di dalam saja. H1 tambah kota. Sehingga sekarang hasilnya adalah ya cukup representatif lah mungkin ya. Satu lagi kelupaan adalah tombol ya. Astagfirullah. Mohon maaf. Tambahkan tombol di sini. Tipenya submit saja. Submit. Name-nya adalah submit. Sebenarnya nggak harus juga ya. Langsung aja ke value untuk namanya. Simpan. Kelasnya saya gunakan btn saja, btn primary yang warna biru. Kalau mau di kanan berarti float right. Salah ya. Ya, mungkin ada perubahan, tapi abaikan sajalah. Ini juga harusnya pakai form group, tapi well, apa adanya dulu. Yang penting diproses saja dulu. Silakan nanti maksimalkan untuk desain CSS-nya. Sudah berhasil nih, kita punya satu form. Selanjutnya adalah bagaimana proses tadi ya. Kalau kita lihat di controller, sekarang kita buat prosesnya. Function proses tambah misalkan. Nah, di proses ini berarti metode ini akan menjadi acuan dalam atau tujuan dari form tersebut. Oleh karena itu, di view-nya di sisi tambah kita tambahkan form tersebut, tujuannya adalah ke controller home dengan metode proses tambah, sehingga kita bisa menggunakan echo saja di sini. Kita gunakan set URL karena membutuhkan sampai lebih dari indeks ya. Set URL, nama controllernya home, nama metodenya adalah proses tambah. Selesai. Metodenya sudah post seperti itu, sehingga nanti akan dikirimkan ke proses tambah. Betul nggak ya? Kita coba jalankan saja, refresh. View page resource itu sudah mengalahkan ke ada yang salah. Masih domainnya tidak diketahui. Ini tuh biasanya kalau localhost sebetulnya. Cuma karena servernya kosong, domain ini kosong, maka munculnya seperti ini. Kita perlu tambahkan pada konfigurasi lagi.
ada di bagian config ya. Tadi ketinggalan mungkin pada saat base URL atau dari helper URL. Nah, kita akan sangat memerlukan base URL ini sebagai acuan. Domain kita itu sebetulnya di mana? Kita gunakan ini adalah di kode igniter ini. Oke, lengkap ya dari HTTP supaya jadi absolut. Sehingga face source-nya ini sekarang menjadi localhost kode igniter index.php home proses tambah. Selanjutnya kita akan coba jalankan ini, kirim, simpan. Oke, masuk ya ke proses tambah, berhasil. Selanjutnya kita coba di home buat proses tambah. Nah, ini kalau misalkan menggunakan database pakai native atau pakai tanpa framework, tentu saja akan dapat datang di sini itu datanya akan ditangkap menggunakan variabel global post. Jadi seperti ini. Misalkan city tadi apa namanya ya, nama sama dengan underscore post, nama yang dikirimkan oleh nama tadi. Tapi di dalam kode igniter itu ada satu library yang kalau dulu itu harus di load dulu. Nah, sekarang itu sudah include di dalam core CI-nya. Itu namanya adalah method library namanya input. Jadi bukan $post lagi, tapi $this input, metodenya adalah post, dikirimnya oleh nama ya, seperti ini. Jadi ini kurang lebih sama dengan $post nama. Lah, ngapain repot-repot? Ini lebih singkat di atas nih, cuman berapa huruf. Tentu saja ada maksud ketika kita gunakan input post itu udah di escape, atau katakanlah lebih aman menggunakan $this input post dibandingkan dengan langsung tembak ke value seperti ini. Oke, tergantung kebutuhan ya. Kalau mau cepat ya silakan menggunakan yang tadi. Lalu ada kode country code. Nah, ini kan karena nanti akan kita insert ke dalam array, atau pada inserting itu membutuhkan array. Kenapa tidak langsung saja? Langsung saja kita buat ya, daripada satu-satu kita buat saja menjadi satu array terpisah atau array baru. Misalkan namanya adalah kota, pakai bahasa Indonesia aja deh ya. Oke, mohon maaf ya. Di sini city, di sini kota. Oke, kita belajar clean code ya. Konsisten. Tidak masalah city atau kota, mau pakai bahasa lain juga. Yang penting adalah konsisten. City, nama kita kan city. City adalah this input post. Nama ini adalah suatu array. Array kita buat value-nya tadi. Nama salah satu catatan untuk inserting data itu key value-nya harus sesuai dengan field database-nya. Seperti ini misalkan ini tadi inserting di database ya. Database reference di inserting mana ya? Query builder class inserting data. Nah, title name date itu adalah field database. Jadi jangan asumsikan sebagai variabel biasa, tidak. Ini harus sama dengan nama field yang ada di database. Salah delete. Nanti deh. Yaitu name ya, name, country code, district, population. Oleh karena itu di sini kita sesuaikan, yaitu name, lalu yang kedua itu country code, ketiga adalah district,
Lalu keempat adalah population. Samakan ya dengan nama fieldnya, apapun itu database-nya, apapun itu tabelnya. Name ini akan kita dapatkan dari input nih, nama. This input post nama, koma. Begitupun yang kedua dan seterusnya. Samakan dengan name elemen di form sebelumnya. Kode, kalau nggak salah ya, distrik itu daerah. Population adalah populasi. Sehingga kita punya array namanya city yang berisi adalah jangan lupa koma ya ini. Yang berisi data yang diinput dari form sebelumnya. Kita coba print r dulu aja deh. Print r city, bener nggak nyampe atau terkirim? Localhost kode igniter di tadi tambah indeks tambah kota ya. Nah ini kita coba insert dulu, namanya adalah kota Bandung ya, kayaknya Bandung udah ada ya biasanya. Yang oke lah kayaknya kota Cimahi misalkan. Lalu atau jangan Cimahi deh. Kayaknya sudah ada juga sampling data. Kota Cimahi Selatan deh ya. Kodenya, nah ini harus lihat di sini ya. Itu kita gunakan IDN. Kode ini kode negara Indonesia sesuai dengan database-nya. Daerah Cimahi atau Jabar. Jumlah penduduknya misalkan 100 atau 1000, simpan. Nah, ada masuk name-nya Cimahi Selatan, IDN, distriknya Jawa Barat, populasi 1000. Oke. Selanjutnya baru kita gunakan si metode yang di model. Otomatis kita panggil model lagi. This load model. Apa tadi namanya ya? City model ya. Oke. Pikir-pikir capek juga ya. Kita harus load lagi. Ini di sini ada loadnya, di sini ada load lagi. Belum nanti update sama delete, load lagi. Aduh, tapi kalau di auto load nanti tidak semua butuh model city atau city model di sini. Gimana dong caranya supaya ini gak usah di load? Nah, kalau untuk satu lokal atau satu controller atau dengan kata lain satu kelas, kita bisa load model tersebut pada construct. Jadi kita buat suatu metode construct. Berbeda dengan Java, di sini kita bukan menggunakan nama kelasnya, tapi underscore 2 kali lalu gunakan construct. Maka kita akan punya file construct ya. Atau mohon maaf, metode construct. Hati-hati, di sini ada thisload. Thisload itu merupakan metode bawaan dari CI controller. Ketika construct-nya di override seperti ini, lupa nih atau tidak dikenal apa itu thisload ya. Oleh karena itu kita perlu atau memanggil ulang construct dari parent-nya. Caranya adalah menggunakan parent titik 22 kali, nama kita panggil adalah class construct-nya. Nah, otomatis nanti akan dipanggil ulang meskipun di override. Yang kedua, baru kita panggil model yang sering digunakan di kelas ini, yaitu thisload model
city model. Nah, dengan seperti ini maka this city model itu akan ada di semua metode, atau dengan kata lain sebagai field dari si class home ini. Maka di slot model ini bisa kita delete di semua metode. Otomatis ini pun kita tidak usah lagi di slot model lagi, tapi bisa kita langsung panggil this city model. Yang kita panggil adalah metode yang mana? Inserting data, insert city, parameternya adalah city. Kita panggil insert city. Di sini adalah dollar city ya, yang digunakan di sebagai array tadi. Sorry, kepake tanda Kurosawa sih. Apakah harus pakai result? Tidak perlu, karena tidak membutuhkan result. Tapi kalau mau bisa gunakan seperti ini, if. Nah, ini untuk mengetahui apakah dia berhasil atau tidak. Echo berhasil ya, true, atau proses simpan berhasil. Atau mungkin bisa diarahkan saja ke index ya, atau home indexnya, yaitu redirect. Kebetulan controller home itu adalah merupakan default, maka kita bisa langsung base URL saja. Oh tidak ya, karena indeksnya bukan data, jadi site URL home / daftar kota, otomatis nanti akan diarahkan ke alamat metode daftar kota ini. Else boleh ditambahkan echo gagal tambah. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Pertama saya refresh, ini otomatis dia akan minta form submission untuk dikirim ulang. Continue, tidak muncul ke dalam list. Oke, mungkin supaya kelihatan juga ya, saya akan coba modifikasi dan menambahkan bagian model seleksi. Jadi kita bisa menambahkan tambahkan kriteria untuk seleksi tadi, yaitu menggunakan where. Jadi kalau dikatakan seperti inilah, select bintang from city where country code sama dengan sehingga kita akan mempunyai kota-kota yang ada di Indonesia atau IDN. Nah, tadi Cimahi Selatan ada nggak ya? Mungkin di baris selanjutnya. Oh ya, ada di atas nih. Oke, kita coba masukkan lagi sekarang. Caranya di mana? Di sini. This db where fieldnya apa? Yaitu country code. Nama fieldnya apa? Yaitu value-nya IDN. Ininya gak usah di limit aja deh ya, karena sudah dibatasi oleh where tadi, sehingga hasilnya adalah tada seperti ini.
Cimahi Selatan ada. Oke, saya rasa mungkin saya cut dulu sesi ini. Kita lanjutkan update delete-nya di sesi selanjutnya.